Semoga dalam keadaan sehat selalu, tidak ada halangan suatu apa. Kita bertemu kembali di pertemuan kedua untuk materi MS1 untuk prodi TPPS ini ya. Ini pesertanya udah banyak ya. Jadi kalau dari si master ini pesertanya banyak ya, ratusan, 125 di sini. Ini yang hadir partisipannya sudah 111 ya. Di sini juga sudah hadir saudari Ika Rahmawati ya, Ika Rahmawati sudah hadir ya. Ya. Ika Rahmawati di rumah nih ya. Iya Pak, di rumah. Oke ya. Oke. Ya oke. Oke, boleh dinyalakan videonya saudari Ika. Sudah, Oke, Pak, sudah ini saya saya nyalakan. oh iya, iya, terima kasih ya. Iya. Untuk pendaftaran sudah ya si saudari Ika ya, Ika ya. Sudah Pak, sudah lewat Sudah ya link yang Bapak beri. di linknya ya. Iya. Oke ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, untuk adik-adik yang mengambil mata kuliah mekanika struktur 1 seperti kemarin saya informasikan bahwa rencana untuk MS1 itu ada asisten ya, ada asisten. Ini kebetulan sudah ada asistennya, ini sudah kemarin sudah daftar, kemudian tinggal pengajuan asisten ya. Namanya rencananya ini saudari Ika Rahmawati ya. Nanti bisa mengenalkan diri nanti kalau sudah apa ya kira-kira sudah ini baru 116 ya. Oke, yang bersangkutan Ika Rahmawati tahun sebelumnya sudah pernah juga jadi asisten ya. Iya, Pak. Sebelumnya sudah pernah jadi asisten. Terus kemudian tahun sekarang juga rencananya mau daftar lagi jadi asisten. Sudah lulus ya, saudari Ika Rahmawati sudah lulus. Sudah Nanti lulus. kalau sesi pengenalan untuk bisa mengenalkan diri. Ini karena sebetulnya untuk angkatan baru 2020 jumlahnya sekitar 50 atau 51. Ini kebetulan karena angkatan sebelumnya itu 2 kelas ya, TPPS 2 kelas banyak, jadi ini yang ngulang juga kayaknya banyak ya. Ini yang ngulang mungkin nilai C ini mungkin diulang, jadi pesertanya sangat banyak. Ini kalau dibuat kelas lebih dari, kalau satu kelas nggak cukup ya. Kalau luring satu kelas nggak cukup, kalau 2 kelas paling nggak kalau ini 125. Oke, kami ini sudah jam 7 lebih 11 menit, atau kita lanjutkan kemudian nanti sambil menunggu teman-teman untuk bisa gabung ya. Tetapi kemarin apa ya, kayaknya pas mata kuliah apa itu kesepakatan kita mulainya jam 7 lebih 15-an seperti itu. Oke, kita sambil menunggu jam 7.15 kita mulai. Oke, si ketua kelas si Jul sudah hadir ya, si Jul ya. Sudah Pak. Oke.
mulai, waktunya sudah jam 7:17 ya. Oke, nanti untuk teman-teman yang belum bergabung ini dipersilakan nanti menyusul ya. Oke, ini ada beberapa yang chat untuk bagi yang nggak apa-apa, untuk videonya tidak di-on-kan, tidak masalah. Untuk saudari Ika nggak apa-apa di-on-kan, boleh di-on-kan ya, karena asisten ya. Oke, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai pada pendahuluan ya. Sudah sampai pada pendahuluan. Saya izin share materi. Nah, kita review lagi dari materi PowerPoint ini untuk gaya ya, untuk gaya yang terjadi. Mohon izin, ini sudah bisa dilihat belum? Ini sudah bisa dilihat ya, Saudari Ika? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Sudah bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini menurut arah gaya terhadap benda, maka gaya aksial dapat dibedakan menjadi ada gaya aksial tarik ya. Ada gaya aksial tarik itu yang menimbulkan tegangan tarik, terus kemudian gaya aksial tekan itu yang menimbulkan tegangan tekan. Terus kemudian kalau gaya aksial tarik itu misalkan ini ada benda ditarik ke kiri dan ditarik ke kanan, itu akan menimbulkan tarikan ya. Jadi di benda itu akan timbul tarikan. Simbolnya seperti biasanya simbol tarik adalah positif ya. Ini kalau aksial itu penarikannya atau gayanya pas di sumbu batang ya. Ini ada sumbu batangnya. Jadi penarikan berada di sumbu batang ini tertarik ya. Terus kemudian kalau yang tekan itu seperti ini. Ini peristiwa tekan ya. Ini mendapat beban tekan. Simbolnya nanti min ya. Kalau benda atau batang tertekan simbolnya min. Kalau batang mengalami tarik simbolnya plus ya. Terus kemudian ada peristiwa lentur ya. Peristiwa lentur ini kalau lenturnya ke atas ya, lenturnya ke atas itu artinya yang tarik itu bagian atas. Yang bagian bawah ini mengalami tekan. Jadi yang atas adalah plus tarik, yang bawah adalah negatif atau min atau tekan. Terus kemudian kalau lenturnya ke bawah, ini batang yang mengalami lentur ke bawah, itu akan mengalami tekan yang di atas ya. Yang di atas mengalami tekan, terus kemudian yang di bawah ini mengalami tarik atau plus ya. Jadi di sini peristiwa lentur terjadi pada sebuah batang atau member ya. Terus kemudian jika gaya tekan bekerja pada suatu tampang tertentu sesuai dengan definisi, maka akan timbul tegangan ya. Ada tegangan normal ya. Tegangan normal adalah tegangan yang bekerja di
di sumbunya, pas di sumbunya tegangan normalnya. Besarnya adalah P per luasan ya, atau P per A atau P per F ya. Di sini F adalah luasan bidang aksialnya. Aksialnya ini bisa tegangan normalnya adalah aksialnya bisa tarik, aksialnya juga bisa tekan ya. Jadi batang yang mengalami tekan, mengalami aksial tekan, terus tegangannya juga tegangan tekan. Tegangan tekan namanya jadi ya kalau kita definisinya itu tegangan normal sama aja. Tegangan normal. Tegangan tarik juga termasuk tegangan normal. Jadi tegangan normal di sini bisa tegangan tarik, bisa tegangan tekan. Rumusnya yaitu gaya atau P per luasan ya. Terus kemudian kalau tegangan geser adalah gaya juga dibagi dengan F-nya atau dengan luasannya. Tapi luasannya di sini adalah luasan bidang geser ya. Luasan bidang geser. Jadi ada bidang gesernya di sini. Bidang geser sama luasan tekan itu berbeda ya. Bidang geser misalkan dua bahan ditempelkan di atas bahan tersebut ya, saling menempel, nanti kalau itu ditarik berarti itu ada bidang gesernya. Luasan bidang geser itu namanya luas bidang geser, sentuhannya itu. Misalkan Anda punya penggaris ya, penggaris satu dan penggaris yang lain, terus kemudian ditempelkan di atas penggaris yang satunya dengan dilem ya, ditempelkan tapi ngelemnya di atasnya. Itu bidang lemnya itu namanya bidang gesernya. Kalau itu ditarik, kalau ditekan itu yang menahan adalah bidang gesernya. Jadi tegangannya disebut tegangan geser ya. Ya, oke. Terus kemudian hubungan antara tegangan dan regangan itu ini tadi benda yang sebelumnya ini benda yang tertarik itu akan mengalami pertambahan panjang. Benda yang tertekan akan mengalami pemendekan atau pengurangan panjang. Benda dikatakan menderita gaya normal atau mengalami gaya normal jika mengalami perpanjangan atau pengurangan ya. Jadi misalkan sebuah benda mengalami perpanjangan berarti dia itu menderita gaya normal tarik. Kalau mengalami pemendekan berarti mengalami gaya normal tekan ya, seperti itu. Itu kemudian ada istilah regangan ya. Regangan adalah perbandingan dan panjang delta L dibagi dengan panjang awal ya. Jadi ada perpanjangan delta L dibagi dengan panjang awal. Ini contohnya ya, misalkan ada sebuah benda ditarik ya, ditarik dengan gaya P kanan dan ke kiri, terus kemudian ini panjangnya awalnya adalah L, setelah ditarik menjadi ada perpanjangan delta L. Nah terus kemudian ini delta L kalau dibagi L ini namanya regangan. Ya. Ini delta L dibagi dengan L-nya adalah regangan ya. Ini regangannya, regangan dari sebuah benda yang ditarik ya. Kalau ditekan juga sama aja, tapi regangannya namanya regangan tekan. Rumusnya sama, delta L dibagi dengan L0. Cuma ini kalau ditekan kan delta L-nya adalah ke arah dalam ya, memendek ya. Terus kemudian ada hubungan antara tegangan dan regangan ya. Ini sebuah contoh hubungan antara tegangan dan regangan. Ini yang horizontal ini regangan, yang vertikal ini tegangan ya. Regangan itu yang horizontal, yang tegak adalah tegangan. Ini ada dua macam karakter ya, karakter hubungan antara tegangan regangan. Yang sebelah kiri ini adalah karakter untuk benda yang ductile atau yang liat ya, atau bahan yang liat ya. Benda yang liat atau ductile ini tegangan regangannya seperti yang sebelah kiri. Kalau benda yang getas itu seperti yang sebelah kanan. Jadi ini tidak mampu mengembangkan
regangannya ya, cepat putus ya, ini kertas ya. Kalau yang ductile terlihat ini mampu mengembangkan energinya, jadi bisa regangannya lebih panjang ya, tidak mudah putus ya. Nah di sini ada gaya-gayanya ya, ada gaya lelet, terus kemudian ada elastis, terus kemudian ada setelah elastis kemudian plastis, terus kemudian ada strain hardening, terus kemudian ada tegangan maksimal, terus putus ya seperti itu. Itu nanti di buku hubungan antara tegangan-regangan di mekanika bahan itu ada ya, ini ya, ada rumusnya. Terus kemudian ini ada ya, ini titik A adalah daerah di mana tegangan dan regangan sebanding ya, dari 0 sampai titik A ini sebanding. Ya, ini linear ya. Ini namanya daerah elastis ya, yang dari titik 0 di sini sampai titik A ini elastis. Yang ini juga sama, yang sebelah kanan dari titik 0 sampai titik A ini daerah elastis. Daerah elastis adalah daerah di mana hubungan antara tegangan dan regangan itu sebanding ya, tegangan dan regangannya sebanding. Terus kemudian kalau bebannya dihilangkan atau dilepas bebannya, maka akan kembali ke semula ya, kembali ke semula. Ini hubungan dari hubungan tegangan regangan, terus kemudian ada daerah elastis. Berarti ciri-ciri daerah elastis pertama yaitu jika beban dihilangkan atau dinolkan, maka benda itu akan kembali ke bentuk semula. Itu yang pertama, ciri elastis. Ciri yang kedua adalah hubungan antara regangan dan tegangan itu sebanding ya. Banding, jadi ini tegangan dan regangannya sebanding. Ini linear ya, sebanding ya. Kalau yang ini sudah lengkung ya, sudah lengkung kayak gini, ini hubungan antara regangan dan tegangan tidak sebanding lagi. Nah, ini enggak sebanding. Terus yang ini di atas A juga ini enggak sebanding hubungan antara regangan dan tegangan. Ini sudah enggak sebanding. Jadi yang sebanding adalah yang di daerah elastis ya. Terus kemudian sudut kemiringan di daerah elastis ini, kalau ini dibuat sudutnya theta misalkan, jadi ini tangan tetanya ini merupakan sebuah modulus elastisitas atau E. Ya. Jadi ini adalah E-nya, modulus elastisitasnya dari bahan. Ya. Nah, E-nya semakin bahan semakin bagus, itu modulus elastisitasnya semakin besar ya. Terus kemudian ini menurut hukum Hooke ya, hukum Hooke adalah tegangan itu sama dengan regangan dikalikan dengan modulus elastisitasnya. Atau kalau kita jabarkan jadi ketemunya ini. Jadi tegangan ini adalah regangan dikalikan E-nya sendiri adalah tegangan dibagi dengan regangannya. Terus kemudian kalau ini kita gabungkan ke sini, tegangan itu P per F ya, atau P per A, terus regangan sama dengan delta L dibagi L ya, delta L dibagi L. Ini E-nya tetap ya. Jadi di sini dari yang sebelah kiri di sini kita ke kanan ini jadi delta L-nya kita pindahkan, delta L sama dengan P dikalikan L dibagi E dibagi lagi dengan F atau dibagi dengan A ya. Jadi ini terlihat bahwa dengan beban dan panjang benda yang sama, kalau E-nya lebih besar maka delta L-nya akan kecil ya. F-nya besar atau luasnya besar juga delta L-nya akan lebih kecil ya. Jadi ini pengaruh dari E dan F ini menentukan ya. Menentukan di delta L-nya, perubahan panjangnya itu ditentukan oleh E dan F-nya. Jadi seperti yang kemarin kita jelaskan bahwa untuk mutu bahan
itu tergantung dari modulus Youngnya atau modulus elastisitasnya dan inersianya ya, inersianya. Itu kalau untuk yang mengalami lentur, tapi kalau untuk yang cuma mengalami tegangan tarik dan tegangan tekan yang aksial, itu yang berpengaruh adalah modulus elastisitas dan penampangnya, ya, ukuran penampangnya. Ini modulus elastisitas dan ukuran penampangnya. L-nya juga berpengaruh juga ya, L-nya berpengaruh. Ya, oke, ini hukum-hukum dari hukum-hukum dasar untuk pada daerah elastis ya. Jadi hukum Hooke itu berlaku pada daerah elastis. Kalau di daerah yang tidak elastis itu tidak berlaku ya. Ya tadi ya, yang di sini dari A ke kanan ini hukum Hooke itu sudah tidak berlaku. Dari A ke kanan ini hukum Hooke juga sudah tidak berlaku lagi. Jadi hukum Hooke berlaku pada waktu dari titik 0 di sini sampai ya, mendekati A lah. Ini di daerah elastis ya, linear ini. Ini hukum Hooke berlaku. Yang di sebelah kiri juga sama hukum Hooke-nya berlaku. Oke, ini sudah ya. Ini sudah untuk yang mereview yang kemarin ya. Terus kemudian kita lanjutkan ke ini. Nah, oke. Oke. Nah, ini sebagai kompetensinya apa ya? Ini setelah menyelesaikan mata kuliah mekanika struktur 1, mahasiswa itu dapat menghitung dan menggambarkan gaya dalam pada statis tertentu ya. Gaya dalam itu apa saja? Ya, seperti kemarin dijelaskan bahwa sebuah batang yang mengalami aksi atau mengalami pembebanan itu akan di dalamnya akan ada internal force ya, internal force. Internal force-nya bisa macam-macam tergantung dari beban yang bekerja. Kalau bebannya aksial ya, tadi internal force-nya adalah tegangan normal ya, tegangan normal. Tegangan normal itu bisa tegangan normal tarik dan bisa tegangan normal tekan. Nah, tapi kemudian kalau batangnya mengalami lenturan, berarti internal force-nya ya ada beberapa, bukan hanya lentur itu internal force-nya bisa ada gesernya juga ada, momennya juga ada geser, ada momen ya. Terus kemudian kalau ada bebannya yang searah dengan batang itu juga ada normalnya juga ya. Jadi ada beban geser, ada beban momennya, ada normalnya juga. Jadi nanti kalau di mekanika itu istilahnya ada beberapa istilah ya, beberapa istilah. Istilahnya yaitu ini ada beban ya, ada beban atau ini bahasa Inggrisnya loading ya. Terus kemudian ada momen, momen itu bahasa Indonesia sama. Terus kemudian ada shear ya. Shear itu bahasa Indonesianya geser ya, ada geser. Terus kemudian ada defleksi, defleksi adalah landutan ya. Jadi ada momen, ada geser, ada defleksi ya. Terus kemudian kalau yang aksial gimana? Kalau yang aksial ya ada aksial ya. Tapi di sini karena batangnya cuma bebannya cuma beban gravitasi, maka di sini aksialnya tidak kelihatan. Jadi ini tidak ada aksialnya ya, aksialnya 0 ya. Ini untuk simple beam ya, simple beam. Simple beam itu bahasa Indonesianya adalah balok sederhana. Beam adalah balok ya. Ya, balok beam. Simple beam adalah balok yang sederhana. Balok sederhana ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yaitu tumpuannya sederhana. Kemarin kita sudah mengenalkan tumpuan, ada tumpuan sendi, ada tumpuan roll, dan ada tumpuan jepit ya. Simple beam biasanya adalah sendi roll ya.
tumpuan, sendi, dan roll. Ini kalau misalkan ada sebuah batang ditumpu oleh sendi di A, rollnya B ya. Ini ada beban P di tengah ya, di tengah atau L per 2. Maka di sini momennya adalah PL per 4 ya. Gaya gesernya itu tergantung RA-nya. Kita hitung RA-nya dulu dan RB-nya kita hitung. RA-nya dihitung. Kalau pas di tengah berarti ini RA-nya adalah P per 2 ya. P per 2. Di sini RA sama RB sama dengan P per 2. Jadi ini P per 2. RA-nya dan RB-nya ini sama-sama besarnya P per 2. Karena ini pas di tengah-tengah ya. P-nya pas di tengah-tengah. Terus kemudian momen ketemu digambarkan. Nah, ini gambar momennya. Ini gambar momennya biasanya disebutkan dengan bending moment diagram ya. Namanya bending moment diagram atau BMD. Kalau yang gaya geser ini biasanya dinamakan shear force diagram atau SFD. Biasanya ada tandanya ya. Kalau BMD itu ada tandanya. Kalau ada plus, ada min ya. Kalau plus berarti momennya karena batangnya mengalami plus itu lenturannya berarti ke bawah ya. Ke bawah berarti momennya momen plus. Ya. Kalau lenturannya ke atas itu momennya negatif ya. Terus kemudian ada defleksi juga ya. Ada defleksi. Defleksi kalau simple beam seperti ini bebannya di tengah, defleksinya demaknya adalah seperti ini rumusnya. Rumusnya yang simple ini mungkin bisa juga dihafalkan ya. Jadi ini P kalikan L pangkat 3 dibagi 48 EI. Ini defleksi yang terjadi di tengah-tengah bentang ya, akibat beban P ya. Kalau bebannya bukan P beda lagi ini. Ya. Terus kemudian kalau yang ini di sebelah kanan juga ada simple beam sama, cuma bebannya ada 2 ya. Dari A ke kanan sebesar A, dari B ke kiri juga sebesar A jaraknya. Ini momennya, momen maksimalnya adalah P dikalikan A gitu ya. Nanti cara ngitungnya seperti apa? Cara ngitungnya nanti kita latihan bersama cara ngitungnya. Bisa ketemu seperti ini tuh gimana. Terus kemudian gaya gesernya seperti ini. Gaya gesernya dari A sampai P ini positif sebesar P. Terus kemudian dari B ke P ini juga gaya sama sebesar RA ya. Jadi RA sama dengan RP. Terus kemudian di sini gaya gesernya ini ada 0 ya, ada 0. Gaya gesernya 0, momennya maksimal ya, ada momennya, gaya gesernya 0. Nah, yang seperti ini yang disebut dengan lentur murni ya. Ini disebut lentur murni. Jadi pure bending ya, pure bending ya, lentur murni ya. Jadi lentur murni ini terjadi di titik antara P yang kiri dan P yang kanan. Ini terjadi lentur murni ya. Jadi ciri-ciri lentur murni di sini adalah batangnya cuma mengalami gaya lentur, mengalami lentur atau mengalami momen saja. Gaya gesernya 0 ya di sini ya, gaya gesernya 0. Ini lentur murni. Yang lentur murni adalah dari P sampai P, ini lentur murni. Kalau yang di sebelah kiri ini nggak ada lentur murninya karena ini ada momen, ini juga ada geser ya. Di sini juga ada momen dan ada geser. Jadi bukan lentur murni. Yang lentur murni adalah yang seperti di kanan. Ini kalau P-nya kiri dan kanan berbeda, ini juga bukan lentur murni ya. Kalau mungkin P di sebelah kiri dan P sebelah kanan ini besarnya berbeda, ini juga tidak terjadi lentur murni karena di sini nggak 0 ya, di sini nggak 0, di sini juga tidak 0 ya. Atau di sini nggak 0 gesernya, di sini juga gesernya nggak 0. Itu apa?
penjelasannya mohon diterima dulu. Nah, ini karena kita belum ngitung ya, kenapa bisa seperti ini kita belum ngitung. Terus kemudian defleksinya gimana cara ngitungnya? Defleksinya adalah defleksi maksimum di tengah bentang. Rumusnya seperti ini. Nah, ini defleksi maksimumnya. Ini nggak usah dihafal, nggak apa-apa karena ya cukup nanti yang dihafal yang ini adalah yang sebelah kiri ya. PL pangkat 3 dibagi 48 EI. Kalau yang panjang-panjang kayak gini nggak usah dihafal. Karena ini adalah vokasional ya. Nanti rumusnya yang rumus rumit-rumit itu ya cukup tahu caranya tapi nggak usah dihafal. Oke, ini untuk di sini ada geser, momen dan defleksi ya sama dengan yang di atas. Ini sebetulnya sama ya, ini sebetulnya sama cuma tinggal ininya apa istilahnya cara penyajiannya yang berbeda ya. Ini seperti ini kalau cuma satu titik di tengah ya sirnya seperti ini, V-nya V biasanya sir itu V ya. Terus kemudian momen ya M ya. Ini kalau dari literatur luar negeri kalau momen positif itunya ininya ke atas ya. Tapi kalau di Indonesia biasanya momen positif ininya ke bawah gambarnya. Nah, ini yang tadi ini R-nya reaksinya adalah P per 2 ya, P per 2. Momen maksimum di tengah bentang di sini adalah PL per 4, ini PL per 4 momen maksimumnya. Terus kemudian defleksi maksimumnya ini adalah PL pangkat 3 dibagi 48 EI, jadi defleksi maksimumnya ini. Nah, jika tidak di tengah-tengah, ya, kita mencari defleksi tidak di tengah-tengah, kita mencari defleksi sejarak X ya, sejarak X di sini, sejarak X di sini defleksinya berapa? Ya ini P dikalikan X dibagi 48 EI dikalikan ini dalam kurung 3L pangkat 2 min 4X kuadrat ya. Ini defleksinya. Ini rumusnya ya, rumus untuk mencari defleksi. Oke. Nah, ini formula-formula defleksi beam ya. Ini itu defleksi beam ya. Ini seperti ini. Ini juga sama, ketemunya yang sendirol simple beam di sini. Ini juga defleksi maksimumnya sama, PL pangkat 3 dibagi 48 EI. Jadi kalau Anda sering melihat, membaca tulisan seperti ini, misalkan defleksi maksimum atau lendutan maksimum adalah PL pangkat 3 dibagi 48 EI. Nanti hafal Anda. Hafal di luar kepala, apalagi masih fresh ya. Ini PL pangkat 3 dibagi 48 EI, ini defleksi maksimum kalau ini mengalami lendutan. Kalau ini beban titik, kalau beban terbagi merata gimana? Beban terbagi merata, defleksi maksimumnya adalah 5 dikalikan bebannya, dikalikan Q-nya atau W-nya, L pangkat 4 dibagi 384 EI ya. Ya, nanti ini lama-lama juga kalau Anda sering mendengar, sering menuliskan, ini nanti hafal sendiri ya. Jadi nanti kalau ada soal atau ada pertanyaan, defleksi maksimum untuk beban yang terbagi merata di tengah bentang, defleksi maksimumnya berapa atau lendutan maksimumnya berapa? Anda bisa menjawab dengan menghitung dengan cara ini. Misalkan ada sebuah balok ya, tumbuhannya sendiral, defleksi maksimumnya bisa dihitung. Kalau untuk sendiral, beban titik di tengah, defleksi maksimumnya juga bisa dihitung. Oke, seperti itu ini sebuah contoh juga ya, contoh. Oke, nanti ini nanti aja ya kita ke pengenalan formula-formulanya dulu. Oke, terus kemudian ke MS1. Oke, ya ini ya. Oke. Struktur sendi roll ya, sendi roll atau tadi di
disebutkan dengan simple beam ya, simple beam. Simple beam ini dukungannya misalkan ini dukungannya adalah sendi di sebelah kiri dan sebelah kanan ini sebuah roll ya. Kemarin kita sudah punya tiga rumus ya di statis tertentu itu 3 persamaan keseimbangan ya, 3 macam persamaan keseimbangan. Ini adalah sigma vertikal sama dengan 0, terus kemudian sigma horizontal sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0 ya. Seperti ini. Ini untuk sebentar kesepakatannya ini tadi ya kesepakatannya ini kalau lentur seperti ini plus ini negatif, kalau yang sebelah kanan ini positif. Terus perjanjiannya oke. Ini mencari reaksi dulu ya, mencari reaksi. Mencari reaksi dulu. Mencari reaksi. Jadi sebelum kita mencari tadi kita menggambarkan momen ya. Momen, geser, terus kemudian ledutan ya. Sebelum kita menggambarkan momen atau menggambarkan BMD, bending moment diagram, kita harus mencari reaksinya dulu ya, mencari reaksi dulu, reaksi dari perletakan ya. Reaksi itu diperletakkan ya, reaksi perletakan. Misalkan di sini ada sebuah batang dari A sampai B, ditumpu di A adalah sendi, ditumpu di B adalah roll di sini. Ini bebannya P di sini, bebannya misalkan di titik C ya, bebannya P. Ini jaraknya dari A, sebut saja A, jaraknya ke B, sebut saja B ya. Nah, ini panjang dari A ke B sama dengan L ya. Nah, kita akan mencari 3 persamaan keseimbangan, sigma vertikal sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Karena ini tidak ada gaya horizontalnya, maka kita langsung mencari dengan sigma momen dulu, nggak apa-apa. Sigma momen B sama dengan 0, sigma momen A sama dengan 0 ya. Ini kita perjanjiannya kalau ini sigma momen, kalau momennya itu searah jarum jam, kalau kita mencari momen ya, mencari momennya searah jarum jam itu kita anggap positif ya. Kalau momennya berlawanan jarum jam kita anggap itu negatif ya, jadi min ya. Jadi kalau momennya searah jarum jam itu positif, kalau berlawanan jarum jam itu negatif ya. Positif negatifnya itu seperti apa kalau momen ya? Kalau momen ya kalau momen kan kemarin sudah disebutkan bahwa momen adalah gaya dikalikan dengan jaraknya ya. Momen gaya dikalikan jaraknya. Oke, momen gaya dikalikan jaraknya kalau itu searah jarum jam itu positif, kalau berlawanan jarum jam itu negatif. Nah, oke. Saya ingin memberikan contoh ya, contoh. Minta tutup dulu. Stop sharing. Stop sharing. Saya tak menunjukkan gaya-gayanya ya. Oke, ini misalkan ini ada sebuah sendi ya, sebuah tumpuan ya. Ini ada sebelah kiri sendi, di sebelah kanan ini roll. Ini bisa dilihat nggak ya nih ya? Bisa Pak. Ya. Bisa.
Dari situ terlihat besar apa kecil? Kecil, Pak. Kecil ya? Iya. Supaya besar gimana ya? Setelah Bapak gambar, deketin ke kamera, Pak. Ini sudah dideketin kamera. Nanti coba tak lihatnya. Oke, ini misalkan A ya. Ini A, di sini B. Ini panjangnya adalah L. Panjangnya L. Ini ada beban besarnya P. Besarnya P. Ya. Terus kemudian di sini berarti ada sendi, ini punya reaksi dua ya. Ini kemungkinan R A V, dan di sini kemungkinan ada R A horizontal. Kalau yang B di sini karena roll ini cuma punya R B vertikal ya. Ini panjangnya dari A ke B ini adalah L ya. Itu terus kemudian tadi kesepakatannya kalau momen adalah gaya dikalikan dengan jarak, terus kemudian kalau searah jarum jam itu positif, berlawanan jarum jam itu negatif. Terus kemudian kita mulai dari awal yaitu sigma momen ya. Sigma momen di B ya, di B dulu ya. Sama dengan 0 di B dulu sama dengan 0. Berarti ini kan berarti momennya di B, maka kalau ini ada reaksi ke atas, RA-nya berarti seperti ini ya. Berarti seperti ini, berarti searah jarum jam. Searah jarum jam berarti plus, ini berarti RA dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya dari A sampai B. Karena momen di B berarti jaraknya adalah L. RA dikalikan L. Terus kemudian di sini ada gaya ke bawah, P-nya ke bawah. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah B ya, ini ya. Ini B dari A, jaraknya A. Berarti di sini adalah P dikalikan B. Ya, ini dari B, ini ada gaya P, berarti P kalikan B. Berarti ini berlawanan jarum jam ya. Berlawanan jarum jam ya. Jadi arahnya P ini berlawanan jarum jam. Berarti ini adalah kita tuliskan min ya. Min P dikalikan B ya. Nah, oke. Ini sudah nggak ada gaya lagi. Berarti ini sama dengan 0. Berarti RA itu sama dengan P dikalikan B dibagi dengan L ya. P kali B dibagi dengan L ya. Terus kemudian kita mencari RB-nya. Ini RA-nya sudah tahu. P dikalikan B dibagi L, atau ini P dikalikan jaraknya B dibagi dengan bentangnya. Ini bentang ya, dari A ke B adalah bentang, bentangnya L. Terus kemudian untuk mencari RB gimana? Mencari RB dengan menggunakan sigma momen di A sama dengan 0 ya. Terus kemudian di sini RB-nya berarti ini berlawanan jarum jam ya, min ya. Min RB vertikal dikalikan dengan
L. Terus ada P. P-nya ini berarti P dikalikan A, momennya P dikalikan A, ini searah jarum jam. P dikalikan A. Ya, P dikalikan A sama dengan 0. Berarti di sini kita hitung RBV sama dengan P dikalikan A dibagi L ya. Ini RB-nya. Berarti RAV-nya sudah ketemu, RB-nya sudah ketemu. Jadi RB-nya adalah P dikalikan A dibagi dengan L ya untuk RB-nya. RA-nya ya itu tadi. RA-nya P dikalikan B per L, RB-nya P dikalikan A per L ya di sini ya. Oke, terus kemudian kalau sudah seperti ini kita bisa menggambarkan ya, gaya gesernya. Gaya geser adalah gaya atau yang tegak lurus dengan batangnya, gaya yang tegak lurus dengan batangnya. Kalau tadi aksial adalah gaya yang searah dengan batang. Kalau geser atau shear itu gaya yang tegak lurus dengan batang. Jadi di sini batangnya adalah A sampai B ya, A sampai B di sini. Berarti gesernya adalah yang ini tegak lurus, berarti RAV-nya. RAV dikalikan ini ya. Ya. RAV berarti kalau kita buat referensinya di sini ya kayak gini. Maka di sini RAV naik ke atas sebesar RAV, terus ke kanan, karena nggak ada gaya, ini gayanya di P, ini turun ke bawah sebesar P. Ini turunnya sebesar P. Terus ke kanan lagi, ini naik sebesar RB. RBV ya. Jadi ini besarnya, ini biasanya simbolnya ini plus, yang di sini min ya. Ini adalah SFD di sini. Ini adalah gambar SFD, shear force diagram ya, atau diagram gaya geser ya. Kalau P-nya di tengah, berarti ini adalah RAV-nya adalah besarnya adalah P per 2, RBV-nya juga P per 2. Tapi karena ini misalkan tidak di tengah, ya ini RAV-nya besarnya adalah PB per L, RBV-nya adalah PA per L ya. Oke. Itu reaksinya ya, untuk reaksi. Terus kemudian kalau momen gimana? Misalkan ini momennya di titik C ya. Di titik C. Kita mencari momen ya. MC ya, MC. Kita bisa melihat ke kiri, bisa melihat ke kanan. Kalau melihat ke kiri berarti MC di sini adalah ini momen C, momennya adalah RAV dikalikan dengan A. Jadi kita tuliskan bahwa MC-nya di sini adalah RAV dikalikan dengan A. Ya. RAV berapa? RAV tadi besarnya adalah P dikalikan B per L dikalikan dengan A. Jadi ini besarnya adalah P kalikan A dikalikan B per L ya. Ini kalau A dan B-nya itu di tengah-tengah, P-nya di tengah-tengah atau A dan B-nya sama. Kalau A dan B-nya sama, maka ini adalah PL per 4 ya, kalau P A B-nya sama. Ini kalau P jika A sama dengan B sama dengan L per 2 ya. Ya. Jadi A sama dengan B sama dengan L per 2. Artinya ini nanti hasilnya sama dengan berarti MC
sama dengan P dikalikan L per 4 ya. Maka PL per 4 ya, kalau ini bebannya ada di tengah-tengah ya. Ada di tengah-tengah. Atau ini setengah L, A-nya setengah L, B-nya setengah L. Ya. Terus kemudian setengah kali setengah kan berarti seperempat ya. Berarti seperempat L kuadrat ya. Seperempat L kuadrat. Dibagi L berarti ya L-nya kuadratnya habis berarti PL per 4 ya. Jadi PL per 4. Terus kemudian gambarnya seperti ini, gambar momennya. Ini pas di sini di titik C. Ya. Ini lurus ya, linear ya. Karena rumusnya ini masih linear ya. MC sama dengan RA V dikalikan A. Ini masih linear ya. Jadi ini linear, ini lurus ya. Ini berarti MC. Besarnya sama dengan P dikalikan A dikalikan B per L. Simbolnya positif. Di sini A, di sini B. Nah, oke. Oke, ini sebagai contoh untuk menghitung reaksi. Terus kemudian kita menggambarkan SFD, kita menggambarkan BMD. Ya, oke. Oke, kira-kira ini kelihatan kecil atau besar ya? Ika bisa kelihatan kecil atau besar ini yang saya gambarkan itu? Kelihatan besar, Pak. Di layar kelihatan besar? Kelihatan, Pak. Kelihatan besar. Oh. Besar, Pak. Kelihatan, Pak. Besar, Pak. Mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin yang lain kelihatan gimana? Kelihatan bisa dilihat atau enggak? Lumayan, Pak. Bisa dilihat, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau saya enggak kelihatan, Pak. Oh, enggak kelihatan. Nggih, Pak. Pakai laptop atau pakai HP? Pakai laptop, Pak. Pakai laptop ya? Nggih. Oh, pakai laptop. Kenapa ya? Bisa diubah tata letaknya, teman-teman. Tata letak di itunya. Di pojok kiri layar nanti ada kayak ganti ini tata letaknya. Bisa jadi nanti mukanya videonya Pak Edi bisa dilihat secara besar gitu. Untuk kameranya ya. Oh, nggih, Pak. Ini sudah, Pak. Itu tata letaknya kan ada yang grid view, terus kemudian ada yang active speaker and thumbnail video view ya. Atau yang lainnya. Nggih, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, sudah kelihatan besar ya. Nggih, Pak. Oke, kalau sudah kelihatan besar ya oke lah, nggak apa-apa lah. Ini karena keterbatasan untuk menjelaskannya ya. Sebetulnya kalau saya menjelaskan di tadi yang di modulnya itu bisa, tapi saya ingin mencoba menjelaskan pelan-pelan ya, pelan-pelan dari asalnya sehingga nanti harapannya bisa diikuti dengan baik ya alurnya ya. Jadi di sini kalau alur pertamanya itu sudah paham, nanti berikutnya untuk mengerjakan itu mudah ya. Jadi pada waktu kita menghitung sigma momen di B sama dengan 0, sigma momen di A sama dengan 0 itu kalau momennya searah jarum jam itu plus, kalau momennya berlawanan jarum jam itu min ya. Ini tadi sudah sigma momen ya, baru sigma momen sama dengan 0, oke. Terus kita cek sigma vertikal sama dengan 0 ya. Sigma vertikal sama dengan 0 berarti kita cek sigma vertikal sama dengan 0. Sigma vertikal sama dengan 0 berarti kan di sini ada beban ya. Bebannya ini P ya.
bebannya P tadi ya. Beban P, ini P, berarti P. Terus kemudian aksinya P. Terus kemudian reaksinya adalah RAV dan RB vertikal ya. Jadi ini sigma vertikalnya itu harus sama dengan 0. Berarti ini kalau ke bawah itu ini akan dipikul oleh RAV dan RBV. Ini berarti jumlah RAV di plus RBV itu harus sama dengan sigma beban ya. Jadi sigma P saya tuliskan berarti sigma P dikurangi RBV. Nah, ini di plus RAV ya. Ini sama dengan 0 ya. Jadi ini sigma P dikurangi, ini kan reaksi, jadi ini aksi dikurangi reaksi itu sama dengan 0 ya. Itu sigma vertikalnya. Jadi di sini karena aksinya ada P ya, ini sigma P. Kalau nanti P-nya ini bebannya terbagi merata ya, ini beban terbagi merata bebannya. Ya, karena ini beban titik ya lebih gampang ya, lebih gampang lagi ya, sehingga kita bisa menghitungnya dengan sigma P dikurangi reaksi ya. Sigma P dikurangi reaksinya, berarti sigma P-nya ini adalah P karena 1, maka cuma P dikurangi RA-nya tadi berapa? P dikalikan RB berarti P dikalikan A per L ditambah P dikalikan PB per L. Ini sama dengan 0 ya. Berarti ini P dikurangi, nah ini kalau ini kan L. Berarti ini P, ini A plus B sama dengan 0. Terus kemudian ini jadi, ini kan berarti P min P. Ya, ini jadi P min P karena ini A ditambah B sama dengan L. L dibagi L sama dengan 1 ya. Jadi ini sama dengan 1, ini 1 ya. Sama dengan 1, berarti ini tinggal P. Jadi P dikurangi P. P dikurangi P sama dengan 0 ya. Sehingga ini sigma vertikal sama dengan 0 ya. Sigma vertikalnya sama dengan 0. Ya, seperti itu. Atau kalau bebannya di tengah, ya, misalkan bebannya 10 ton di tengah-tengah, artinya RA-nya adalah 5, RB-nya adalah 5 ton ya. Jadi sigma vertikalnya ya 10 ton dikurangi RA-nya 5 dikurangi lagi dengan RB-nya 5, jadi sama dengan 0 ya. Itu berarti sudah sigma vertikalnya sudah sama dengan 0. Nah, itu berarti persamaan kedua sudah terjawab. Nah, terus kemudian persamaan ketiga sigma horizontal sama dengan 0. Nah, karena ini tidak ada gaya horizontalnya, maka otomatis reaksinya juga sama dengan 0 sigma horizontalnya. Jadi di sini sigma horizontalnya juga sama dengan 0 karena tidak ada gaya horizontal. Seandainya ada gaya horizontal, maka kita hitung juga sudah sama dengan 0 atau belum. Kalau sudah sama dengan 0 berarti sudah betul ya. Jadi itu caranya untuk menghitung statis tertentu menggunakan 3 persamaan keseimbangan, yaitu sigma vertikal sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0 ya. Oke, di sini kita sudah bisa menggambarkan SFD. Yang bawah ini kita gambarnya namanya ini BMD ya. Ini. BMD. Bending Moment Diagram.
Ini plus karena lenturannya ke bawah ya. Ke bawah ini menimbulkan momen positif ya. Lenturannya ke bawah kan berarti tadi kalau lenturannya ke bawah, serat bawah itu plus, serat atas itu min, jadi itu positif. Kalau lenturannya ke atas itu seperti tadi yang di awal dijelaskan, kalau lenturannya ke atas berarti serat tepi atas negatif, serat tepi bawah kalau lenturannya ke atas, serat tepi atas itu positif, serat bawah itu negatif. Jadi min ya. Jadi gampangnya kalau lenturnya ke bawah itu momennya plus, kalau lenturnya ke atas itu momennya negatif ya. Itu untuk yang momen ya. Oke. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan bisa untuk ditanyakan ya. Kalau enggak ya ini share-nya ya. Ini berarti sekarang yang kelihatan besar yang share-nya ya. Yang share sendiri ya. Nah, ini cara ngitungnya ya. Cara ngitung yang tadi kalau kita kita lihat di modulnya. Ini seperti ini. Jadi ada P, kemudian jaraknya A dan B ya, jaraknya A dan B. Terus tumbuhannya dari A sampai B itu panjangnya L ya. Ini sigma momen B sama dengan 0 ya. Sigma momen B sama dengan 0. RAV dikalikan L PB per 0 berarti RAV sama dengan P kalikan B per L ya. Untuk sigma momen di A sama dengan 0 ini min RBV dikalikan L plus P dikalikan L sama dengan 0. Ini berarti RBV ketemunya adalah P dikalikan A dibagi dengan L ya. Ya seperti itu. Ini ini sama dengan yang tadi saya orek-orek itu ya. Saya orek itu sama. Tapi di sini baru ketemu reaksinya, karena di sini adalah untuk mencari reaksi dulu, Nah, mencari reaksi. Ini belum digambarkan SFD-nya ya. Ini belum digambarkan SFD-nya. BMD-nya juga belum dihitung ya. Karena ini baru mencari reaksi dukungan ya, Jadi intinya nanti juga akan digambarkan SFD dan BMD. Halo? Kok ada yang bingung ya? Oke. Atau mungkin mau bertanya? Oke, terus kemudian kalau bebannya terbagi merata ya. Kalau beban terbagi merata seperti ini. Beban terbagi merata Nah, jadi kalau beban titik dulu. Beban titik kalau bebannya lebih dari 1, ya ini dihitung ya. Dihitung juga sigma ya, kumulatifnya ya. Kumulatifnya dihitung kalau bebannya lebih dari 1 untuk beban titik. Kalau bebannya terbagi merata, ini contohnya beban terbagi merata yang tidak rata dari A sampai B ya. Kalau yang rata dari A sampai B juga nanti bisa
Yang penting kita punya pusatnya ya, pusat beratnya ya. Jadi A ke B ada pusat beratnya, nanti tinggal kita ngitung ya, tinggal kita ngitung. Oke, ini beban titik dulu, beban terbagi meratanya mungkin besok ya. Ini beban titik dulu. Nanti di rumah bisa latihan ya, bisa latihan yang ini, bisa latihan yang di sini. Kalau ada sendirol, bebannya di sembarang tempat ya. Mungkin nanti Anda latihan bebannya di sembarang tempat. Mungkin ini jarak A sampai B ini 10 meter ya. A sampai B 10 meter atau berapa meter silakan. Terus kemudian bebannya ada 2 atau 3 ya. Bebannya ada 2 atau 3 beban P ya. Terus kemudian beri jarak antara A dan B, diberi jarak. Terus kemudian nanti Anda hitung RA-nya berapa, RB-nya berapa, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Atau oke, kalau enggak tak berikan ini. Berikan contoh latihan saja ya. Oke, ini biar ini di stop dulu. Nah, oke. Kita ini panjangnya ya. Atau kita ada P1 ya. P1. Ini P2. Ini ada P3. Ya, ini misalkan 2 meter. Ini 2 meter, ini juga 2 meter. Ya, seperti ini misalkan. Jadi panjangnya L-nya sama dengan 10 meter ya. Terus kemudian P1 sama dengan misalkan 6 ton. P2-nya 8 ton. P3-nya misalkan 4 ton. Ya, oke. Ini ditanyakan berapa RA dan berapa RB. Berapa RA dan berapa RB, terus kemudian nanti digambarkan SFD dan BMD. Oh, BMD-nya belum ya, SFD dulu aja. Karena baru reaksi ya. Baru reaksi kita ya SFD-nya dulu nggak apa-apa. Oke, jadi untuk ininya ya itu. Oke, ini bisa
bisa dilihat ya. Bisa, Pak. Bisa, Bisa ya. Pak. Nah, oke. Berarti di situ P1 6 ton, P2-nya 8 ton, P3-nya 4 ton ya. Terus kemudian panjangnya dari A sampai B ini 10 meter ya, 10 meter. Terus kemudian ini sudah ada jarak-jaraknya. Terus kemudian nanti ditanyakan RA-nya dan RB-nya. Terus kemudian menggambarkan SFD. SFD ya seperti tadi ya, gampang ya. Jadi RA-nya berapa, terus kemudian nanti ke kanan, P-nya P1 berapa, ke kanan lagi, P2-nya berapa, ke kanan lagi, P3-nya berapa, turun, ke kanan lagi, terus kemudian ada RB naik ke atas, seperti itu. Oke, kira-kira itu mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai menghitung ini aja dulu. Ke depan untuk banyak latihan ya, banyak latihan sendiri di rumah mencari reaksi A dan reaksi di B ya. Selanjutnya menggambarkan SFD-nya. Ya. Oke, nanti selanjutnya untuk asisten ya, untuk asistensi itu nanti asisten bisa menjadwalkan jadwal sendiri untuk asistensi. Nanti bisa bisa janjian juga ya, bisa janjian dengan mahasiswa seperti itu. Nanti apa istilahnya bisa ini apa membantu untuk pemahaman ya, membantu pemahaman. Kalau pas luring itu lebih nyaman lagi karena bisa bisa ketemu di kelas, terus kemudian bisa interaksi dua arah ya. Oke, nanti setelah sesi ini mungkin bisa apa istilahnya bisa janjian ya, bisa janjian. Terus kemudian saya mau ini apa, memasukkan di si masternya ya, si masternya. Jadi saya share si masternya. Oh iya, nanti untuk ini. Mohon nanti menuliskan ini ya, menuliskan untuk ngeceknya ya, untuk ngecek kehadiran, untuk ngecek kehadiran itu tolong nanti tuliskan nomor mahasiswa, terus kemudian MS1, terus kemudian nama mahasiswa, terus kemudian hadir gitu ya. Oh, ini berarti MS1, terus prodinya ya. Oke. Jadi ini di chat ya, di chat itu mohon nanti peserta menuliskan di chat, yang dituliskan adalah nomor mahasiswanya, terus kemudian spasi MS1 TPPIS, terus kemudian spasi nama mahasiswa, terus kemudian spasi hadir gitu ya, untuk menuliskan di chat nanti supaya nanti kalau ada yang belum saya centang di presensi itu bisa saya centang setelah selesai. Ini saya sambil ini sambil ngecek dulu ya, ngecek di presensinya. Nah, di presensinya. Oh, ini. Nah, ini ya.
sharing desktopnya kelihatan nggak ini ya? Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Enggak Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, Pak. Di apanya ya? Kok saya share yang masternya, ini nggak kelihatan ya di sini ya? Masih belum terlihat, Pak. Belum terlihat ya? Belum, Pak. Iya. Belum, Pak. Masuk ke simater lagi.